Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4 semester 2. Pelajaran 9, mari melaksanakan sholat. Sholat artinya doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu gerakan yang paling awal adalah takbiratul ihram dan gerakan yang terakhir yaitu salam. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Jadi ketika tiba waktunya kiamat, ibadah yang diperhitungkan pertama adalah sholat. Begitu pentingnya sholat, maka dari itu kita harus rutin dan rajin mengerjakan sholat 5 waktu setiap hari. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Pasti jawabannya sudah terbiasa. Karena sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Di manakah kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Nah, untuk jawabannya bisa dilaksanakan di masjid dengan berjamaah, di musola, atau dalam kondisi tertentu bisa di rumah, berjamaah dengan orang tua. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti meruntuhkan agama. Nah, agama kalian kalau tidak pengen runtuh, maka harus menegakkan sholat, harus rajin sholat. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, sholat 5 waktu sehari dikerjakan sebanyak 5 kali. Berikut sholat 5 waktu dan jumlah rakaatnya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Ini adalah sholat 5 waktu yang setiap hari harus kita laksanakan. Hukum melaksanakan sholat 5 waktu yaitu wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah apabila kita melaksanakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan mendapat dosa. Nah, berarti kalau kita melaksanakan sholat karena ini wajib, berarti dapat pahala. Sebaliknya, kalau meninggalkan sholat, maka berdosa. Berikut keutamaan sholat. 1. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, yang kelima adalah haji. Jadi sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Keutamaan sholat yang nomor 2, sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Nah, berarti sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan. Sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. 4. Sholat termasuk amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. 6. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. 7. Orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus.
Keutamaan sholat yang nomor 8, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini adalah keutamaan sholat. Berikut hikmah sholat. Ada 10. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat diantaranya sebagai berikut. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Disiplin waktu. 4. Hidup bersih. 5. Hidup tertib dan teratur. 6. Bersikap rendah hati. 7. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. 8. Hati menjadi tenang dan tentram. 9. Membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Yang terakhir, memelihara diri dari perbuatan dosa. Nah, hikmahnya banyak. Maka dari itu pentingnya melaksanakan sholat. Karena sholat itu, terutama sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Maka kita harus rajin dan rutin melaksanakan sholat setiap hari. Berikut adalah gerakan sholat. Di gambar di sini ada 10 gerakan sholat yang akan dijelaskan pada kotak di bawahnya. Nomor 1, berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, jadi sholat itu menghadap kiblat ya, bukan menghadap ke barat. Ini menghadap ke kiblat ya. Nomor 2, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Nih ya. Nomor 2, nomor 3, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. 4, rukuk sambil membaca Allahu Akbar. 5, iktidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. 6, sujud sambil membaca Allahu Akbar. 7, duduk di antara 2 sujud sambil membaca Allahu Akbar. 8, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. 9, duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Dan yang terakhir 10 yaitu salam. Ini adalah urutan gerakan sholat yang sudah runut. Nah, karena gerakan sholat ini harus benar dan tepat, maka dari itu perlunya sholatnya yang benar, ya. Dan wajib hukumnya melaksanakan sholat setiap hari. Jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Nah, yuk mari kita latihan soal setelah mengikuti yang tadi barusan dijelaskan. 1.
hukum melaksanakan sholat 5 waktu adalah? Yuk, jawabannya ya, wajib. Nomor 2, sholat mencegah dari perbuatan? Jawabannya keji dan munkar. Soal nomor 3, jumlah rakaat sholat isya adalah? Jawabannya 4 rakaat. Soal nomor 4, sholat diawali dari gerakan takbir, diakhiri dengan? Jawabannya salam. Soal yang nomor 5, sholat termasuk rukun Islam yang ke? Jawabannya kedua. Nah, ini adalah 5 latihan soal yang bisa dibaca ulang. Nah, berikut tugas mandiri yang bisa dikerjakan di rumah. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar. 1. Mengapa kita harus melaksanakan sholat? 2. Melaksanakan sholat hukumnya wajib. Apa itu wajib? 3. Tuliskan secara urut gerakan sholat. Demikian mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 semester 2 materi sholat. Supaya channel ini berkembang dan bermanfaat, yuk manfaatkan jarinya untuk mengeklik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.